Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video tentang mendesain solusi menggunakan paper prototype. Jadi kali ini kita akan membahas video mengenai low fidelity prototyping, yaitu mendesain solusi menggunakan paper prototype. Setelah mempelajari tentang macam-macam prototype di video sebelumnya, sekarang kita akan mengambil contoh membuat desain menggunakan paper prototype. Paper prototype adalah salah satu jenis dari low fidelity prototype yang sudah kita ulas di video sebelumnya. Sebenarnya tidak hanya paper prototype saja, kita bisa menggunakan Excel saat ini sebagai media prototyping. Oke, di video ini tetap kita fokus dulu ke dalam paper prototype. Paper prototype dapat diterapkan di fase awal saat mendesain yang memudahkan kita untuk bereksplorasi dan bereksperimen dengan solusi desain. Jadi apa sih yang disebut dengan paper prototype itu? Dan apa saja sih keunggulannya? Paper prototype adalah representasi dari desain dan layout atau struktur informasi yang dibuat untuk mendapatkan feedback lebih cepat dari users. Nah, ada dua keunggulan yang bisa kalian dapatkan saat menggunakan paper prototype saat mendesain. Yang pertama yaitu memudahkan kalian untuk mengetahui lebih awal jika desain kalian tepat guna atau tidak. Apakah konsep user flow yang kalian terapkan bisa diterima oleh stakeholder atau tidak? Apakah mereka bersusah payah menggunakan user flow yang kalian buat? Hal-hal itu bisa lebih cepat dan lebih awal untuk bisa kita ketahui. Yang kedua, validasi konsep desain lebih awal. Sebagai UX designer, ini akan memaksimalkan waktu kalian untuk memvalidasi desain sebelum berkomitmen dengan desain di layar dan juga desain untuk coding. Nah, jika kalian melakukan user test dengan paper prototype ini, kalian akan mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh user dan bisa kalian rubah secara langsung tanpa melakukannya di screen. Jadi tidak usah kita menyuruh programmer untuk mengcoding aplikasi sesuai prototipe yang kita inginkan, kemudian user mengujinya. Seperti itu. Kita cukup menggunakan dengan low fidelity prototype. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan sebuah simulasi bagaimana menggunakan paper prototype saat mendesain. Kita akan fokuskan pada pengalaman ketika hendak melakukan registrasi pembayaran ataupun check out. Masih ingat tugas sebelumnya tentang persona? Nah, sekarang ambil satu persona yang sudah kalian buat, kemudian desainlah checkout page untuk dia. Bayangkan persona kalian ini akan melakukan pembayaran terhadap baju seharga Rp200.000. Anggap saja persona kalian ini adalah orang yang awam dan pertama kali menggunakan situs e-commerce ini untuk melakukan pembelian. Desainlah proses checkout yang memudahkan tester untuk melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan paper prototype dengan requirement task flow sebagai berikut. Pertama, masukkan item yang sudah dipilih ke dalam chart. Kemudian mengisi data pribadi. Memilih detail pembayaran yang diinginkan
Setelah itu mengisi detail pembayaran. Memberikan opsi untuk membayar dengan dan tanpa login. Dan mendapatkan konfirmasi setelah membayar. Berikut adalah langkah-langkah membuat paper prototype. Simpel saja, kalian hanya butuh membuat frame smartphone. Silakan kalian mau gunakan mobile first dengan keyboardnya. Kalau kalian mau tes desktop, kalian bisa menggunakan kertas saja dengan ukuran besar dengan keyboardnya juga. Oke, kalau sudah kalian siapkan, lalu gambarkan secara draft, tidak perlu secara detail ke dalam kertas yang sudah kalian siapkan. Cukup bentuk basic seperti bulat, kotak atau persegi panjang yang bisa merepresentasikan fungsi basic solusi kalian. Anggap saja kita punya ini sebagai frame-nya. Kita mempunyai skenario customer membeli baju seharga 200.000 dan mereka perlu membayar. Oke, lanjutkan sampai kalian memenuhi requirement yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di video selanjutnya, saya akan memandu kalian untuk mengetes paper prototype tersebut sampai paper prototype tersebut bisa dikatakan sudah layak untuk kita tampilkan kepada stakeholder. Saya rasa video ini sudah cukup. Apabila ada kesalahan dari saya